Halo, perkenalkan nama saya Eka Dek Surya Permana Utama dengan NIM 2401010556. Kali ini saya akan membuat sebuah konseptual data model dan juga PDM-nya. Mari yang pertama-tama kita membuka aplikasi Power Designer. Nah, kali ini saya memilih tema System Laundry. Baik, di bagian sini kita mengklik bagian Information dan memilih konseptual data model. Teman-teman sekalian bisa mengganti namanya di bawah sini. Kali ini saya akan menggunakan sistem laundry. Ya. Eh, Lalu teman-teman bisa membuat entitas dengan klik salah tombol di sini. Kali ini saya akan membuat 8 jenis entitas yang berbeda dengan 8 atribut di setiap entitasnya. Oke, lalu teman-teman bisa mengklik entitas tersebut. Di sini saya yang pertama akan menggunakan tabel pelanggan. Di sini atributnya yang pertama ID pelanggan dengan tipe data integer. Di sini saya akan menjadikan ID pelanggan ini menjadi primary key. Lalu selanjutnya nama pelanggan dengan tipe data variabel karakter. Di sini saya menggunakan panjangnya 255. Lalu alamat pelanggan dengan data tipe variabel karakter. Di sini 255. Begitu juga seterusnya. Lalu yang keempat, nomor HP pelanggan dengan tipe data variabel karakter. Sini saya menggunakan 20 saja. Lalu email, tanggal bergabung. Di sini saya menggunakan date untuk menentukan tanggal bergabungnya. Lalu ada catatan pelanggan dengan data tipe varchar. Lalu ada kode referral, tipe datanya variabel karakter. Oke, ini tes pertama sudah selesai. Lalu kita lanjut ke identifier. Identifier ini untuk menentukan identitas dari identitas tersebut. Di sini saya akan menggunakan laundry pelanggan. Oke, lanjut identitas kedua. Di sini saya menggunakan layanan. Atribut pertama, ID layanan dengan tipe datanya sendiri integer. Lalu di sini saya akan menjadikannya yang primary key. Yang kedua, nama layanan
dengan tipe datunya Pacar. Ini menggunakan Frost 100, lalu de- deskripsi layanan, bertanya sama variabel karakter 200, lalu harga per kilo atau mungkin harga layanan ibaratnya Pacar bisa dikenakan 50, lalu ada satuan, lalu ada estimasi waktu ya, lalu di sini ada diskon layanan sama kayak yang tadi, menggunakan Pacar, jadi yang panjangnya 50. Yang kedelapan, eh, syarat ketentuan. Oke, untuk atribut desain yang kedua selesai. Lalu untuk identifier, kita pakai laundry layan. Oke, lanjut ke identitas ketiga, saya menggunakan transaksi. Atribut pertama, ID transaksi, tipe datanya integer, dan saya jadikan primary key. Atribut kedua, tanggal transaksi, kita tipenya date, lalu tanggal terima, tipe daya Pacar, item pendek, lalu ada tanggal selesai. Oke, ya selanjutnya status transaksi, variabel karakter. Oke, untuk atribut nomor 6, total harga, total harga.
pakai dua terus. Lalu ada metode pembayaran. Yang terakhir, catatan transaksi. Oke, untuk atribut selesai. Kita nyebut identifier. Di sini saya menggunakan laundry transaksi. Lanjut ke identitas keempat. Di sini saya menggunakan detail transaksi. Atribut yang pertama, ID detail. Tipe data integer dan juga primary key. Lalu yang kedua, jumlah ntar jumlah transaksi dengan tipe data varchar harga satuan. Oke, yang keempat, subtotal transaksi. Lalu catatan detail. Lalu untuk yang kelima, petugas penerima ID market. Oke, kan gitu dulu. Lalu ke identifier, saya di sini menggunakan laundry data transaksi. Oke, lanjut ke identitas kelima. Saya menggunakan tabel pegawai. Atribut pertama yang akan menjadikan primary key yaitu ID pegawai. Ada tipenya integer. Lalu yang 6 pegawai. Harga 50. Lalu jabatan pegawai. Nomor 4 alamat pegawai. Lalu nomor HP pegawai.
lalu email pegawai, tanggal masuk. Untuk diingatkan teman-teman sekalian, mungkin teman-teman bisa membuat atributnya tuh berbeda di setiap entitas ya. Karena jika ada atribut yang sama, akan terjadi error saat pengecekan data. Sini saya cek apakah ada atribut yang sama. Oke, sudah tidak ada. Data tipenya date, yang terakhir status aktif. Oke, saya ganti ke status pegawai. Oke, lain ke identifier, tambahkan laundry pegawai. Entitas keenam, saya menggunakan tabel pengeluaran. Untuk primary key-nya, saya menggunakan ID pengeluaran, tipe data integer. Atribut kedua, tentang pengeluaran. Atribut ketiga, jenis pengeluaran. Lalu, deskripsi pengeluaran. Lalu, jumlah pengeluaran. Bukti pengeluaran. Lalu, pegawai pencatat. Oke, selanjutnya kita menulis catatan pengeluaran. Lanjut ke identifier. Saya menggunakan identitas eh, laundry pengeluaran. Oke, lanjut ke entitas ketujuh. Databel status cucian. Mungkin saya gabung ya. Primary key-nya saya menggunakan ID status dengan tipe data integer. Atribut kedua eh, tahap cucian. Mungkin saya lakukan ini ya. Eh, proses.
Yang ketiga, tanggal update. Oke deh. Lalu keterangan status. Oke. Lalu ada petugas bertanggung jawab. Yang keenam ada lokasi penyimpanan 200. Yang ketujuh ada prioritas cucian. Yang terakhir mungkin jumlah cucian. Oke, kita cek dulu apakah ada yang sama atributnya. Kita lanjut ke identitas. Di sini saya menggunakan laundry status cucian. Lalu untuk entitas yang terakhir, saya menggunakan tabel. Mungkin entitas promo. Untuk primary key-nya, saya menggunakan ID promo. Data tipenya integer. Jangan lupa dicentang ya sini untuk primary key-nya. Lalu ada nama promo. Yang ketiga ada kode promo. Yang keempat ada promo dimulai. Mungkin saya ganti ke mulai. Saya memakai edit di sini. Lalu ada promo berakhir. Yang keenam saya menggunakan presentase diskon. Lalu ada deskripsi promo. Yang terakhir, oke, syarat penggunaan. Oke, lanjut ke identitas. Di sini saya menggunakan laundry promo. Oke, untuk entitasnya sendiri sudah selesai. Lanjut di sini kita akan membuat relasi.
Oke. Yang pertama kita mulai dari pelanggan ya. Mungkin biar rapi dan biar gampang kita usahakan dulu. Yang pertama kita mulai pelanggan. Di sini saya menggunakan pelanggan dan mungkin transaksi. Untuk teman-teman menambah relasi, teman-teman dapat mengklik tombol di sini untuk membuat relasi. Lalu teman-teman arahkan. Untuk relasi yang pertama, saya akan menggunakan relasi dengan kardinalitas one to many. Di mana karena pelanggan ini, satu pelanggan ini dapat memiliki banyak transaksi. Di sini saya menggunakan eh, dapat memiliki. Oke. Lalu untuk relasi yang kedua, saya akan mm, menggunakan tabel layanan dan detail transaksi mungkin layanan detail transaksi. Oke. Di sini saya akan menggunakan kardinalitas one to many dan saya akan menulis hubungannya yaitu dapat muncul. Jadi di mana satu layanan ini dapat muncul satu atau lebih atau istilahnya banyak lah untuk detail transaksinya. Rapikan sedikit. Oke, mungkin biar lebih gampang kita buatnya, kita pilih. Lalu untuk relasi yang ketiga, sambungan dari transaksi dan transaksi. Sini kardinalitasnya one to many. Saya akan tuliskan sebentar. Kita cek dulu. Bisa memiliki. Oke. Jadi di mana transaksi ini bisa memiliki transaksi yang berupa mungkin lebih dari satu. Jadi saya menggunakan kardinalitas one to many. Lalu untuk relasi yang keempat, saya akan menyambungkan relasi pegawai dan pengeluaran. Kardinalitasnya sendiri yaitu one to many dengan hubungan memiliki. Oke, dapat mencatat. Oke. Jadi di mana satu pegawai ini dapat mencatat pengeluaran yang banyak. Jadi tidak hanya satu pengeluaran, bisa lebih dari satu.
Lalu saya akan menggabungkan relasi antara transaksi dan status cucian. Jadi untuk koordinasinya one to many, di mana transaksi ini bisa mungkin ada berapa status ya. Yang pertama mungkin diterima, terus saya mungkin, oke, mungkin kita menekan diterima ya. Jadi transaksi ini untuk eh, menerima, bisa menerima banyak suci ya. Lalu mungkin saya akan balik sedikit. Oke. Itu saya ulang dikit ya. Saya balik ke sini. Jadi lebih rapi kelihatan. Oke, selanjutnya relasi selanjutnya yaitu pegawai ke status cucian. Jadi pegawai ini ya dia yang bertanggung jawab atas status cucian. Untuk kata-katanya sendiri saya menggunakan untuk ini. Oke. Mungkin segini saja ya. Bisa. Oke, oke. Oke, oke. Untuk relasinya segini aja. Lalu untuk sebelum kita menjadikan dia PDM, kita pertama harus mengecek dulu apakah terjadi error atau tidak pada datanya. Caranya teman-teman bisa mengklik tombol F4, lalu teman-teman klik OK. Nah, di sini mungkin ada error gitu ya. Kita cek di sini. Tulisannya sendiri tidak ada relation. Oke. Berarti, oh ya, saya lupa satu ini. Di sini saya akan menambahkan satu relasi lagi, yaitu pelanggan ke Chrome. Untuk kardinalitasnya sendiri mungkin one to many ya. Di sini dengan statusnya dapat mempunyai Chrome. Jadi di sini pelanggan ini dapat mempunyai banyak promo sekaligus. Oke, kita cek lagi ya apakah masih error. Nah, sudah bersih ya.
Setelah ini konseptual data model selesai, teman-teman bisa menjadikannya PDM dengan cara mengklik tombol Tools, Generate Physical Data Model, atau mungkin shortcutnya Ctrl Shift P. Oke, kita klik. Di sini saya menggunakan DBMS-nya PostgreSQL 8 dengan nama Laundry. Mungkin saya tambahin dikit. DBM Laundry. Oke, teman-teman bisa klik. Oke. Nah, ini dia untuk physical atau modelnya. Saya rapikan dikit. Oke, sekian aja ya eh, eh, tutorial sedikit kali ini. Mungkin teman-teman bisa dapatlah ilmu atau pengetahuan sedikit-sedikit dari tutorial ini. Sekian, terima kasih.